warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Etika Profesi Hukum jurusan Hukum Keluarga semester 4 kelas B. Di sini ada beberapa anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Farhan Fadlur Rahman, NIM 19082011067, Ririn Rindiani 19082011071, dan juga Bima Bundiarto 19082011073. Di sini kami akan menjelaskan tentang moralitas dalam hukum. Yang pertama itu pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang secara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang berisi perintah dan larangan yang dimana dalam satu tempat itu memiliki kesepakatan bersama, dan apabila ada yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Dan peraturan tersebut bersifat memaksa. Dan yang kedua yaitu tentang tujuan hukum. Tujuan hukum sendiri adalah sebagai sarana masyarakat untuk mentertibkan, mendamaikan, dan juga sebagai adil yang ditunjang dengan kepastian hukum, sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi dan juga terjaga. Di sini ada beberapa teori tentang tujuan hukum. Yang pertama yaitu ada teori etis, yang kedua teori utilitis, dan juga yang terakhir teori campuran. Yang pertama yaitu dari segi teori etis. Teori etis ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yaitu Aristoteles, yang mana dalam karyanya itu karya Etika dan Retorika, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dan menurut teori ini, hukum ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Dan menurut teori utilitis ini, hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan juga kebahagiaan. Dan yang terakhir, menurut teori campuran, menurut Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mewujudkan kedamaian masyarakat, maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan penimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang sedapat mungkin harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Jadi seperti itu. Pengertian moralitas. Moral berasal dari bahasa Latin mos, jamak mores, yang berarti kebiasaan atau adat. Dalam bahasa Inggris, kata mores masih dipakai dalam arti yang sama, yaitu kebiasaan. Sering dikatakan bahwa moral merupakan bagian dan moralitas yang dapat bisa diartikan sebagai suatu sikap, watak, atau sebuah perilaku yang pantas. Kemudian faktor penentu moralitas. Tidak ada suatu hal pun di dunia ini yang tidak memiliki sebab. Sama halnya dengan moralitas. Ia dimulai dari sesuatu dan ia juga ditentukan oleh suatu kondisi tertentu. Menurut penulis, terdapat beberapa faktor penentu moralitas. Yang pertama adalah yang secara garis besar dibedakan menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini penentu moralitas, berarti bahwa moralitas itu mulanya beranjak dari pribadi masing-masing manusia. Ide dasar ini mirip dengan konsep hukum kodrati yang dibawakan oleh Thomas Aquinas. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ini moralitas tidak hanya ditentukan oleh adanya tujuan yang baik dalam diri manusia. Ia juga dipengaruhi faktor eksternal. Konsep ini digambarkan dengan baik oleh Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa manusia bersepakat untuk membentuk suatu kontrak sosial. Bagi mereka yang taat dengan kontrak sosial tersebut, mereka dianggap baik. Jika tidak sesuai dengan kesepakatan, maka itu dianggap perilaku buruk. Kesepakatan inilah yang disebut dengan moralitas. Hukum moral dalam arti yang paling umum adalah pedoman yang menertibkan kegiatan manusia untuk mencapai cita-citanya, yaitu kebahagiaan. Hukum moral dalam arti sempit adalah pedoman tingkah laku yang wajib ditaati, bersifat umum, sehingga dapat mengarahkan aktivitas manusia pada pencapaian kebahagiaan hidup. Hubungan hukum dengan moral dan agama
Hukum, moral, dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Antara hukum, moral, dan agama mempunyai hubungan yang erat, sehingga di antara ketiganya dapat memperkuat satu sama lain. Hukum tanpa moral adalah kezaliman, moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada perikebinatangan. Sedangkan hukum dan moral tanpa dilandasi agama, maka akan sesat. Hubungan antara hukum dan keadilan serta moral dan keadilan. Hal ini terkait dengan pengertian hukum sebagai himpunan petunjuk-petunjuk hayati yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa hukum bertujuan buat menciptakan kedamaian, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Keadilan merupakan ukuran dalam menentukan kesepakatan mengenai kebenaran dan kesalahan yang berlaku di masyarakat. Hukum memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur aplikasi keadilan dalam penyelenggara negara. Artinya, suatu pemerintahan dalam negara didasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi hukum sebagai dasar dalam bersikap dan berperilaku. Esensi hukum sebagai asas profesi. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian, yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Profesi hukum berkaitan dalam masalah mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.